Madu Asma Ashifa bermanfaat untuk obat. Insya Allah dengan wasilah dari madu Asma Ashifa ini mengobati semua penyakit medis dan non medis, sahabat ya. Buat kalian-kalian yang ingin memesannya, yang kecil, ini 200 gram seharga 100.000, sahabat ya. Ini yang kecil 200 gram seharga 100.000. Yang besar ini 500 gram seharga 200.000 ya. 500 gram seharga 200.000. Jika kalian pesan dua-duanya seperti ini, dia ada potongan 50.000. Kalian hanya perlu membayar dengan harga 250.000 ya. Itu sangat hemat, sahabat. Ada potongan harga 50.000 nih. Tinggal kalian pilih, kalian mau yang kecil atau mau yang besar, atau kalian pesan dua-duanya seperti ini ya. Info pemesanan ada di bawah nomor admin di bawah sini. Tinggal kalian chat saja dia ya. Nanti akan segera direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya. Bertemu lagi di channel Raden Al Salim ini. Di kesempatan hari ini saya ingin mendatangi seorang petani, sahabat. Beliau bernama Pak Tono. Ya. Kenapa saya mendatangi Bapak Tono? Pastinya saya lagi-lagi diundang ya, dimintakan suatu pertolongan atau perbantuan oleh warga sekitar. Ini masih di pemukiman warga, sahabat nih. Bisa kamu sorot, sahabat kameramen nih ya. Dan di samping saya ini ada empang nih kayaknya nih, sahabat ya. Empang, tempat-tempat para petani-petani menanamkan tanaman-tanaman atau segala macam ya. Jadi gini, sahabat-sahabat, biar kalian paham ya, saya jelaskan dulu ya sebelum saya masuk ke dalam sana. Saya sebetulnya sudah ditunggu oleh Bapak Tono dalam sana, tapi saya mau menjelaskan dulu kepada sahabat semuanya. Oke. Jadi Bapak Tono ini beliau berprofesi menjadi seorang petani. Oke. Pada umumnya petani-petani beranggapan mereka semua memiliki suatu kehidupan yang sederhana ya. Ya sahabat ya, ini mungkin pada umumnya, pada kebanyakan para petani ya. Tapi Bapak Tono ini berbeda dari petani-petani yang lain, sahabat. Jadi para warga sekitar di sini mencurigai Bapak Tono ini kaya atas sebab apa gitu loh katanya. Diutuslah salah satu warga mengintai, mengikuti, membututi Bapak Tono ini. Ternyata Bapak Tono ini kerap kali melakukan suatu ritual katanya. Di belakang tempat saya ini nih. Ya, ini semacam kayak rumah kosong atau semacamnya lah, ya. Jadi para warga menuduh Bapak Tono ini melakukan suatu pesugihan. Karena sabab petani itu apa sih ya? Dia jadi kaya raya itu. Ya. Sabab pesugihan itu katanya, sahabat. Alhasil mereka para warga geram. Ya, mereka semacam kayak apa ya? Tidak senang gitu loh. Kayak iri atau semacamnya juga saya belum bisa pastikan. Tapi terlepas para warga di sini tidak menyukai jeripaya Bapak Tono ini, kenapa bisa kaya, saya tidak membenarkan juga apabila Bapak Tono ini benar melakukan suatu pesugihan, sahabat ya. Maka dari itu saya mencoba untuk menyelidiki Bapak Tono ini, karena Bapak Tono juga dia ini mengiming-imingin para warga-warga di sekitar sini dapat uang, tapi harus ikut dia ke suatu tempat.
Nah, tepatnya seperti ini nih, sahabat. Jadi di saat diajaklah orang tersebut oleh Bapak Tono, tiba-tiba hilang itu orang. Ya, ini kan jadi pertanyakan, makanya para warga geram seperti itu. Mereka terhasut oleh ajakan Bapak Tono ini, diiming-imingin harta, uang berlimpah, gitu itu. Ya, sampai sini paham nggak? Jadi pada intinya Bapak Tono ini dicurigai dia melakukan suatu pesugihan, sahabat. Makanya dia jadi kaya raya. Ya, jadi Bapak Tono ini apa ya, kayaknya itu nggak wajar katanya. Ya, cara dia misalnya seorang petani saja. Ya, ayolah, nggak usah berlama-lama lah. Ya, mungkin kalian paham ya. Kita datangi aja yuk. Assalamualaikum. Mbah, perkenalkan Mbah. Saya Al Salim. Iya. Saudara benar dengan Bapak Tono? Iya, saya tahu. Benar Tono ya? Petani di warga sini ya, kampung sini ya. Pak Tono kok penampilannya seperti ini Pak? Ya memang begini penampilan saya. Kayak ini loh ya, penampilan Anda ini beda banget nih dari petani-petani yang lainnya. Kenapa memangnya? Penampilan saya memang seperti ini. Dan Bapak Tono sedang apa? Ini apa? Itu kelapa diapain itu, kok ada paku-paku segala macam itu? Saya lagi kerja di sini. Lagi kerja. Kerja apa nih? Oh ini, Ini. tanaman-tanaman. Ini tanaman Anda, Iya. empang Anda. Apa ini? Sedang kamu apakan? Saya lagi buat empang di sini. Lagi membuat empang. Enggak. Gali empang. Iya, saya mohon maaf sebelumnya Bapak Tono. Saya mendengar aduan-aduan dari beberapa warga di sini katanya nih. Bapak Tono kan petani. Iya. Kenapa katanya tiba-tiba kaya gitu loh? Ya memang kenapa sudah rezekinya orang kan? Ya memang benar, memang sih benar rezekinya. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa begitu mendadak sekali katanya Bapak Tono ini kaya raya gitu loh. Dan juga sebagian dari para warga di sini, Bapak Tono ini mengiming-imingin uang kepada warga sekitar buat ikut Anda katanya. Lalu tiba-tiba itu orang ini hilang. Kemana itu? Nggak hilang. Sudah kamu tidak perlu tahu urusan itu. Nggak, gini dulu Bapak Tono. Hilangnya masuk kok bisa hilang kenapa? Gimana itu? Ya jadi kerja lah. Oh, kerja dengan Anda? Iya. Kerja apa ya? Yang gali ini juga Terus mana orangnya? Mana pekerja kamu mana? lagi di tempat lain dia ngegali. Lagi gali di tempat lain. Iya. Ada yang benar Bapak Tono. Iya saya benar. Kalau dia kerja kok nggak pulang-pulang katanya. Sudah berhari-hari para warga sekitar itu. Ya memang tempatnya luas. Jadi lama. Aduh. Bapak Tono jangan sampai saya membongkar semuanya nih. Ya. Saya sebetulnya sudah tahu Bapak Tono. Memang kamu sama saja sama warga-warga lain. Suka nuduh-nuduh orang. Allahu Akbar. Saya Warga nggak sini tuh iri sebenarnya. iri dengan Anda gitu. Kaya. Ya, tapi kan mereka juga bertanya-tanya, kenapa kamu bisa kaya mendadak gitu loh. Itu bukan urusan mereka. Sudah Sedangkan saya bilang rezeki itu udah diatur. ya memang benar sudah diatur Pak, Bapak Tono benar. Tapi memang agak sangat tidak wajar lah kalau tadinya kamu hidup dengan serba sederhana, bahkan jauh dari kata sederhana. Karena profesi Anda hanya sekedar petani. Dan penampilan Anda pun juga ini cukup membuat saya curiga gitu loh. Yang gak ada masalahnya sama penampilan. Ya sudah gini aja deh. Saya mau bertemu dengan pekerja Anda itu. Jauh dia. Kok jauh? Ya jauh lahannya. Lahannya jauh. Sekitar 2 jam jalan. Dan saya pun tadi kerap kali melihat di sekitaran wilayah kamu ini ada semacam banyak itu monyet. Banyak banget. Di sini banyak-banyak. Hei, hewan. tapi monyet tersebut bukan monyet biasa. Ya terus apa kalau nggak monyet biasa? Kameramen saya aja nggak melihat. Hanya saya melihat. Itu berarti bukan monyet biasa. Ya mungkin dia nggak ngelihat karena emang nggak ngelihat aja. Ya, mungkin Anda bisa lah berpendapat seperti itu. Tapi di sini kamu nggak bisa membohongi saya.
Pak Tono, saya sudah tahu apa yang Anda lakukan di sini. Tahu apa kamu? Kamu melakukan suatu pesugihan, kan? Benar? Oh, ketawa. Terus kamu mau apa? Jawab dulu saya. Kamu melakukan pesugihan monyet. Iya. Benar? Ya, terus kamu mau apa? Oh, kan? Benar ya? Saya mau kamu hentikan pesugihanmu itu. Dan beritahu saya di mana pekerja-pekerja kamu itu. Orang-orang yang dari warga sekitar sini. Saya tidak akan beritahu, Pak. Dan satu lagi, saya tidak akan berhenti dari pesugihan monyet ini. Paham? Astagfirullahaladzim. Istighfar Bapak Tono. Kamu jangan gelap mata seperti ini. Hanya karena kamu seorang petani. Kamu nggak punya banyak uang. Orang di sini yang membuat saya seperti ini. Kenapa emangnya? Dulu, saya sangat miskin. Ya? Lalu dihina bisa-bisa. Dan saat saya seperti ini, orang-orang tuh malah minta bantuan pada saya. Jadi warga-warga sekitar sini Ya, ini selalu saatnya menghina. Saya balas dendam. Astagfirullahaladzim. Jadi ini sahabatnya terbongkar ya. Jadi Bapak Tono ini suka dihina katanya. Miskin ya. Tapi enggak seperti ini Bapak Tono caranya. Terus mau bagaimana lagi? Ya kamu cukup jadi petani saja. Itu juga pekerjaan yang baik. Meskipun sedikit hasilnya, tapi itu halal. Pasti berkah nanti Bapak Tono. Saya sudah tidak peduli lagi. Yang penting saya kaya. Saya banyak duit. Jadi beritahu saya, di mana warga-warga yang kamu pekerjakan itu? Tidak akan saya beritahu. Jadi jangan-jangan kamu jadikan tumbal kali ya? Hah? Kameramen, pegang kameramen. Oke, Bapak Tono. Saya sudah bicara dengan baik-baik sama Anda. Saya sudah bicara lembut. Tapi kalau Anda tidak bisa bicara dengan baik-baik, ya apa boleh buat nih? Saya akan hantam Anda. Saya tidak takut. Ya sudah, ya. Sekarang beneran kameramen, fokus ya. Mohon maaf loh ya. Saya ajar kamu ya. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia melakukan satu pesugihan, sahabat. Hati-hati. Wah, benar loh ya, ini pesugihan monyet nih. Tuh, gerakannya nih. Gerakan monyet tuh. Astagfirullahaladzim. Itu udah kelapa lah pada paku semua itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panggil tuh monyet-monyet kamu tuh. Astagfirullahaladzim. Lincah loh ya, kayak monyet bener ini sahabat. Pesugihan monyet ini. Itu banyak banget tadi saya tuh ada monyet, banyak banget berkeliaran. Allah. Panggil monyet-monyet kamu tuh. Tuh banyak banget tuh itu tuh di pohon tuh. Pada bergelantungan tuh. Pada jadi gerakan tuh. Hati-hati kan. Panggil monyet kamu itu. So masuk ke badan kamu. Tuh monyet-monyet iblis sahabat siluman itu. Tuh. Biar masuk monyetnya. Nih, saya tarik nih, saya masukin nih ya. Mulai masuk nih. Buka bener. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Udah masuk sahabat nih. Lincah banget lah ya. Monyet lincah banget sahabat. Biarin. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya bakar kamu nanti ya. Kamu jangan hasut orang ini kamu. Siapa kamu? Saya Raden Al-Salim. Kamu pemimpin dari monyet-monyet sini? Iya. Iya. Saya mau kamu jangan hasut orang ini untuk mengikuti pesugihan monyet ini. Kamu berani melawan? Gak pernah takut saya hadapi makhluk seperti Anda. Ya, manusia lebih mulia derajatnya daripada kamu. Hei, setan iblis kau. Saya bakar nanti kamu itu. Pergi kamu dari sini. Saya tidak akan pergi. Terus saya bakar kamu. Berani kamu. Saya tidak pernah takut. Ayo. Astagfirullah. Ayo. Ayo. Enggak tahu siapa yang kamu hadapi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dafdub dammalai min kulli mati ahmadi innaka mayitun wa innahum mayitun berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bangun Anda, bangun Pak Tono. Makhluk-makhlukmu sudah saya bakar. Mau apa kamu sekarang? Tobat kau. Kurang ajar kamu. Anda yang kurang ajar, saya yang kurang ajar. Jujur pada saya, di mana para pekerja-pekerja kami itu? Jadi tumbal. Astagfirullahaladzim. Jadikan tumbal kan bener? Astagfirullahaladzim. Kamu harus ikut saya ke balai desa. Enggak. Atau kamu saya habisi di sini kamu. Pergi kamu. Jangan pergi saya. Pergi. Biar semua terbongkar ini. Siapa Anda? Apa pekerjaan Anda itu? Ya? Kamu harus ikut saya. Bangun. Ikut saya kamu. Kamu saya bawa kamu ke balai desa. Ya? Sudah, alhamdulillah sahabat ya. Sudah terbongkar ini. Siapa Pak Tono ini? Apa yang dilakukannya? Ya? Nanti kita akan tayangkan ya apabila sempat ya di balai desa ya. Kita akan berikan suatu nasihat pada dia dan saya pun akan berusaha untuk menyadarkan dia ini ya. Karena saya harus pulihkan dulu raga dia ini. Oke, saya tutup ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.